Cipanas TV, obrolan kita semakin seru. Jadi sengaja kita pindah ke ruang lain. Nah, karena dikasih sofa yang empuk gini. Karena ini obrolannya kayaknya bakal lama, nggak apa-apa dong? Ya, itu oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, asik banget nih. Kita lanjutkan tadi sedikit mereview tentang perjalanan karir yang diawali waktu itu ya. Sempat juga mengabdi untuk masyarakat dalam konteks mungkin berdinas ya, berdinas. Nah, sekarang juga mengabdi untuk masyarakat tapi bukan berdinas. Pertanyaannya apa bedanya dulu dan sekarang? Kalau dulu saya diatur, kalau sekarang saya yang ngatur. Itu dia. Apa alasan kenapa ingin keluar dari zona nyaman itu dan membuat satu akses yang bisa dikendalikan sendiri? Jadi itu dulu itu karena saya di puskesmas. Itu sebenarnya dulu apa ya namanya, tenaga sukarela. Oh, tenaga sukarela jatuhnya ya dulu. Iya, jadi kita tidak digaji gitu kan, tapi memang pure mengabdi. Nah di sana, jadi karena memang ada cocok dengan apa ya? Saya suka dengan pekerjaan itu ke masyarakat. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan gitu karena terbentur dengan aturan dan sistem. Terus ada senior, ada apa? Saya maunya begini, senior maunya begini. Nah, tapi tetap ya tidak keluar dari koridor yang berlaku regulasi yang benar. Jadi tidak menyalahi kode etik gitu tidak ya. menyalahi aturan juga gitu. Nah, dari situlah saya harus berdiri sendiri. Jadi I have to do what I like gitu ya. Jadi saya harus melakukan sesuatu yang apa yang saya suka gitu. Jadi saya tidak bisa di bawah kendali orang. Jadi gak apa-apa saya berdiri sendiri, tapi saya untuk memenuhi, maksudnya gini ya, bermanfaat untuk saya dan bermanfaat juga untuk yang lain. Setuju sih kalau orang lain gitu ya. Karena semua profesi juga konteksnya gitu, lebih kepada manfaat ya. Iya gitu. Nah, setelah waktu itu menjalani serangkaian rutinitas dengan zona nyaman di sebut saja kedinasan begitu, lalu berpindah haluan, apa kira-kira waktu itu selain pengen punya kebebasan, punya otoritas sendiri, apa niat untuk masyarakat yang waktu itu terfikirkan? Sebenarnya dulu sebelum ini ya, sebenarnya bukan keluar dari zona nyaman terus keluar kemudian saya datang ke zona nyaman, tapi ternyata saya udah masuk dulu ke zona yang strict, yang yang disiplin banget. Sebenarnya itu kenapa tujuannya berat gitu ya? Ya karena dengan tujuannya tadi keinginan yang saya ini kan saya butuh modal. Betul. Jadi saya dulu yang saya cari adalah money oriented. Oh iya. Uang dulu saya yang cari. Gimana caranya saya punya uang banyak. Kalau saya nggak punya uang ngapain? Saya ngapain saya ngasih ke orang? Saya dulu dong. Betul. Jadi kan sejahterakan diri sendiri baru kita bisa mensejahterakan orang lain. Jadi dulu saya apa yang dilakukan? Nah dulu saya kan karena saya dulu di puskesmas kan tidak, karena ada tanda tangan, kita udah menyedihkan sekali ketika saya tanda tangan tidak akan menuntut untuk digaji, tidak akan dituntut untuk menjadi CPNS. Sekali ini saya ini kerja atau apa gitu kan. Jadi disitulah saya ada tawaran bekerja dari dosen saya pada saat itu. Saya sebut boleh nggak? Boleh dong, boleh, nggak apa-apa. Salah satu orang dosen yang itu yang menjadi motivator saya itu adalah Ibu Teni Hernawati, itu dosen saya, pembimbing saya ketika KTI. Karena saya waktu kuliah itu benar-benar bandel, bukan bandel ya, karena itulah kenakalan remaja gitu, bukannya hal-hal yang sekiranya orientasinya lebih ke kayak gini, nggak penting-penting apa, ngapain kerjain sih gitu ya, gitu lebih pikirannya masih seperti itu. Nah, dosen saya itu mencari saya karena saya waktu itu tes PTT tidak lulus, ada lowongan dari suatu project itu katanya cuma 3 bulan tapi gajinya lumayan besar. Nah, saya kan tergiur, gajinya lumayan nih, saya bilang gitu kan, saya bisa buat modal nih gitu. Nah, udah gitu, oke lah Bu, saya mau tes. Nah, teman-teman di puskesmas di mana-mana, kamu ngapain keluar dari sana? Nanti kamu gak bisa jadi CPNS, kamu gak bisa. Gak apa-apa, yang penting dapat duit. Gitu kan. Saya seperti itu, dan ternyata udah, alhamdulillah, ternyata di proyek itu saya tidak hanya 3 bulan, ternyata 4 tahun di situ. 4 tahun, 3 bulan jadi 4 tahun, lumayan ya. Ternyata itu marah nggak? Hah? Marah nggak? Marah gimana? Kok keluar dari perjanjian, ada rasa kecewa atau malah bersyukur? Bersyukur, karena saya pikir 3 bulan kan saya ngumpulin uang kan nggak cukup banyak. Nah, dan kebetulan pekerjaan ini yang
Kalau saya sih bangga sih pada saat itu saya bisa diterima di situ. Itu adalah proyek dari 8 negara. Jadi disitulah pemikiran saya terbuka bahwa ketika saya di puskesmas, yang sukses itu adalah PNS. Ya. Ternyata di sini banyak jalan menuju Roma. Di sini berarti cikal bakal terbukanya ya, karena memang basic dasarnya juga adalah menciptakan suatu jalan yang berbeda ya. Nah itu, dan akhirnya diketemukan juga dengan kesempatan yang luar biasa ya, cakupannya 8 negara. Gimana nggak pakai maju tuh ya pikiran gitu. Jadi kita harus mau tidak mau kita harus bisa. Yang saya tuh belajar bahasa Inggris, saya tuh kursus ya, dari SD sampai S2 saya tuh kursus bahasa Inggris. Tapi nggak bisa ngomong. Kerja di situ dimarahin sama atasan saya, disitulah saya pasti bahasa Inggris. Nah itu dia ya. Bukan bidan biasa ngobras kita hari ini, kita lanjutin karena ternyata bidan yang satu ini selain jago bahasa Inggris juga pernah dapat proyek di 8 negara ya, sampai akhirnya bisa berkarir seperti sekarang. Boleh lanjutin lagi ya. Waktu itu apa yang didapat setelah 4 tahun berkarir dan tentu melibatkan 8 negara sekaligus dalam proyek itu ya? Iya, jadi di situ selain wawasan, ya selain uang gitu ya, selain kita dapat wawasan, kita punya teman baru, gitu, ternyata pemikiran baru, bahwa sukses itu bukan jadi yang orang-orang sekarang dikatakan. Betul, jadi mindsetnya agak diperluas gitu. Iya, diperluas. Dan sekarang dari situ juga saya bisa sekolah lagi. Kan dulu saya sekolah hukum kan? Nah, dan alhamdulillah saya bisa sekolah hukum. Dilanjut juga sekarang. Iya, S2 hukum dari uang saya sendiri. Nah, itu dia, itu ada gitu. Nah, gitu. Jadi dari situ kan jadi meluas lah dari situ. Jadi saya bisa punya tempat yang sekarang tempat praktek, punya yayasan, relasi. Nah, dari situ mulai modalnya dari situ. Modalnya dari situ justru mencoba untuk keluar dari stereotip masyarakat yang biasanya ya polanya akan begitu ketika kita selesai atau lulus dalam satu bidang pendidikan. Tapi Bu Bidan ini memang mempunyai jalan yang berbeda dan sudah terbukti ya akhirnya dengan memiliki satu yayasan yang di dalamnya ada apa aja. Kita akan coba tanyakan juga ya. Julia's Care. Nah, itu skincare atau bukan? Bukan, banyak orang-orang bilang Julia's Skincare, gak pakai skin. Oh, Julia's Care. Julia's Care itu Julia's, no Julias, bukan, tapi Julias gitu ya. Julias itu singkatan nama saya. Yuli Hendrika Sugiharti. Jadi Yuli Hendrika Sugiharti itu. Bukan Sugiharto bukan ya? Bukan. Sugiharto kakak saya. Kalau laki-laki Sugiharto, perempuan Sugiharti. Nah, Yuli Hendrika Sugiharti kebetulan. Nah, care itu adalah karena saya ingin peduli. Nah, karena kebanyakan di sini khususnya pada lingkungan saya, ya sekitar kita lah, ya sekitar kita ini banyak sekali anak-anak dan perempuan yang mungkin masih butuh uluran tangan kita ya, bukan diulusi tamu uluran tangan, sebenarnya sih rangkulan, gandengan gitu ya, gitu kita biar kita jalan bareng-bareng. Jadi kita bukan jadi bareng-bareng karena kebanyakan ini. Makanya saya dulu pernah nyalek juga. Dulu pernah nyalek. Dan emang lucu ketika visi misi saya itu adalah pemberdayaan bapak-bapak. Kenapa kok bapak-bapak yang dipilih waktu itu, nggak ibu-ibu? Iya, ketika orang-orang berteriak pemberdayaan perempuan, kalau saya pemberdayaan bapak-bapak. Karena perempuan sudah terlalu berdaya menurut saya. Iya, justru kekuatannya melebihi bapak-bapak ya? Iya, begitu. Jadi bapak-bapak yang, apalagi sekarang ada film-film kan di TV itu yang menggambarkan bahwa dunia terbalik gitu kan, bahwa yang jadi kepala rumah tangga adalah ibu-ibu yang mencari nafkah, bapak-bapak yang ngasuh di rumah. Nah, itulah yang saya miris di situ. Karena apa? Pencetak generasi itu adalah seorang ibu. Jadi didikan bagaimanapun juga bapak nggak bisa dia kodratnya itu, ibu kan perempuan kan, kodrat perempuan itu adalah mens, hamil dan melahirkan, gitu ya, bukan bersih-bersih, bukan itu, bukan. Tapi salah satu tugasnya adalah mendidik anak. Itu yang utama sebetulnya. Jadi pendidik yang paling utama itu adalah seorang ibu menurut saya. Gitu guys. Jadi kenapa saya juga kan perempuan dan anak-anak, karena tolak ukur keberhasilan suatu negara itu dari ibu dan anak. Kenapa? Kan ada tuh angka kematian ibu, angka kematian anak, bayi, maaf ya. Bukan angka kematian bapak kan nggak ada gitu kan. Nah, angka itu
menjadi tolak ukur suatu negara. Jadi makanya ketika saya kerja di yang 8 negara itu peneliti aja itu lembaga penelitian meneliti kok kenapa sih di Indonesia ini angka kematian ibu tinggi, angka kematian bayi, nah seperti itu. Justru dari situ juga mungkin lebih tajam ya, Iya. Sense of socialnya gitu, artinya kepedulian terhadap lingkungan sekitar di masyarakat, bahkan sampai membentuk Julia's Care ini. Ya. Kalau boleh tahu sebetulnya di Julia's Care itu garapannya apa aja? Lebih fokus ke pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Ya. Kalau untuk pendidikan sendiri boleh di-spill jenjangnya seperti apa, atau mungkin ada program apakah di dalamnya? Iya, kalau untuk sekarang masih baru tahapan PAUD. PAUD, ya kebetulan karena orang tua saya backgroundnya pendidik, kakak saya juga pendidik, jadi ada bagiannya yaitu PAUD itu pendidik ya. Tapi beda. Saya ingin PAUD saya ini beda. Oke, Apa saya yang begini beda? ketika PAUD lain banyak baju polisi, baju ini begini, PAUD saya hanya boleh satu baju olahraga aja. Oke, ringan ya. Kok mak dengernya agak ringan, enak nih. Iya, cuma satu baju. Satu baju aja, jadi itu Ya. salah satu ciri khas juga mungkin ya, yang intinya adanya program jenjang pendidikan itu pengennya lebih bisa memperingan. Ya, Gitu memperingan. Jadi intinya yang dapat sebenarnya kalau menurut saya. Jadi intinya sih pendidikan di PAUD itu apa? Iya, Jadi yang kadang yang riuh itu adalah emak-emaknya. betul. Ya, emak-emaknya, ibu-ibunya. Jadi kadang kita kan nggak tahu, mungkin dia malu atau bagaimana atau enggan berat ketika harus beli baju ini banyak, makan ada yang PAUD tetangga itu sampai 5 macam baju. Iya. Itu kan tidak memberatkan untuk Yang yang mampu, dalam tapi kondisi kan baik-baik ya, aja. yang tidak mampu ini Betul. saya bingung, ngomong susah, nggak Iya, ikut, iya. mereka nggak Bingung, ikut, malu serba banget salah, gitu. gitu Jadi kalau saya selaku pendiri, kan kebetulan saya ada jabatan pendiri, jadi saya bukan ketua yayasan. Founder ya. Jadi ketua yayasan itu kakak saya, kakak paling gede. Paling Jadi gede. semua yayasan itu yang kalau pengurus intinya adalah keluarga. Fokusnya intinya keluarga, tapi namanya kenapa Julia's Care? Karena saya pendirinya. Oke, menarik ya saya. Ya tapi tetap ya ada unsur untuk melibatkan orang-orang terbaik gitu di lingkungan keluarga, artinya tidak dikelola sendiri juga. Selain tadi pendidikan di PAUD, kemudian ada di bidang kesehatan juga. Berarti praktek dong? Praktek. Praktek. Jadi praktek tapi di tempat punya sendiri. Iya, Lebih asik ya? Ya lebih asik. Lebih enjoy, Iya. lebih nyaman. Jadi bos. Gratis nggak? Enggak. Oh nggak ya? Kenapa nggak? Katanya sosialnya tinggi. Karena saya ingin mengajarkan semua untuk tidak gratis. Betul. Kalau kita mindsetnya gratis, berarti mental kita gratis dong. Nah, tidak untuk mengarahkan mental miskin ya. Iya, begitu. Tapi ada effort yang dilakukan oleh masyarakat Iya. tentunya ya, para pasien yang datang ke sana. Jadi gimana tuh bayarnya? Pakai kartu apa? Kalau untuk umum kita memang biasa tarif umum, cuman diusahakan kalau saya jadi obat segala macam yang bagus, tarif normal, tapi ada kartu khusus, kita punya ada kartu, ada 2 kartu, namanya untuk BM Julias itu namanya bapak mamanya Julias, itu untuk anak yang yatim atau yatim piatu yang berobat ke kami, saya kasih insya Allah gratis. Jadi karena saya fokusnya anak, yaitu khusus anak gitu ya. Nah terus ada lagi kartu sehat. Jadi maksudnya kartu sahabat Julias itu untuk nenek dan kakek. Kadang ternyata di lingkungan saya itu ada yang masih sebatang kara. Nenek kakek kasihan kan, nggak punya anak, nggak punya keluarga. Nah itu kita kasih. Di daerah mana sih kalau Julia's Care itu lokasi antara klinik dengan Pak Udi, apakah satu lokasi atau Satu beda? lokasi. Satu lokasi Di- daerah mana? Iya, di Kecamatan Cugenang, tepatnya Desa Sukamana, Kampung Marung Sesirpan. Oke, Sesepan, datang langsung ke sana ya. Nah itu dia, Julia's Care itu kesehatan dapat, pendidikan dapat, dan ini kayaknya kok jadi kayak program presiden gitu ya, karena seolah-olah punya negara sendiri di daerah Cugenang yang memang notabene bisa mengeluarkan kartu sendiri dan itu cuma ada di Julia's Care.